Are you ready for it? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around. Sebelum mengetahui perbaikan apa saja yang harus dilakukan dalam pemasaran hasil pertanian, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pemasaran hasil pertanian. Yang pertama, kurang memadainya pasar. Pada saat ini, pasar yang ada tidak bisa menampung semua hasil dari pertanian. Sementara para petani terus menanam komoditas-komoditas yang memiliki pasar yang terbatas. Yang kedua, panjangnya saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang dimaksud adalah dari petani hingga konsumen. Biasanya ini dimulai dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Hal ini membuat harga komoditas meningkat pada tingkat konsumen dan harga beli di tingkat petani menjadi lebih minim. Yang ketiga, kurangnya informasi pasar. Hal ini menyebabkan petani hanya menerima harga dari pedagang pengepul tanpa bisa menetapkan harga tertentu. Yang keempat, rendahnya kualitas produksi. Rendahnya kualitas produksi dari petani membuat harga barang di pasaran menjadi lebih rendah. Yang kelima, fluktuasi harga. Harga produk pertanian seringkali tidak stabil, yang membuat petani sering mengalami kerugian. Hai, kembali lagi dengan saya Sakira Arahma dengan NIM 2310221039. Baik, pada video kali ini kita akan mereview penelitian seseorang yang berjudul tentang dampak perbaikan efisiensi pemasaran hasil pertanian terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga yang ada di Indonesia ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perbaikan efisiensi pemasaran dan mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga serta merumuskan kebijakan yang diperlukan. Pada penelitian ini menggunakan metode atau model Computable General Equilibrium atau CGE dengan data dari Statistik Nasional Ekonomi dan tabel input-output Indonesia tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi pemasaran sebesar 5-15% dapat meningkatkan output domestik pertanian hingga 200%. 200% loh. Dan ekspor sektor dari bidang pertanian mencapai hingga 1.287%. Selain itu, pengeluaran rumah tangga dapat turun dari 3,3 hingga 6,7%. Sementara kesejahteraan rumah tangga meningkat dari 0,7 sampai 1,1%. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi perbaikan sistem informasi harga, peningkatan kinerja petani, perbaikan infrastruktur transportasi, serta perbaikan stabilitas harga produk pertanian. Secara keseluruhan, perbaikan efisiensi pemasaran dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga. Kebijakan yang tepat sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan ini. Sekian, terima kasih. Dadah, sampai jumpa kembali ke video selanjutnya. Perkenalkan, saya Ida Kalisa dengan BP Akhir 1060. Dalam pembangunan pertanian, perbaikan efisiensi pemasaran hasil pertanian memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama yaitu meningkatkan spesialisasi aktivitas dalam comparative advantage sehingga suatu negara lebih mampu untuk melakukan perdagangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan perdagangan sumber daya alam. Dan yang ketiga yaitu kemajuan di bidang pemasaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam pasar yang efisien, diperlukan adanya intervensi pemerintah dengan cara membangun sistem informasi dan infrastruktur yang efisien melalui sistem pemasaran dari daerah pedesaan sehingga ke konsumen, sehingga informasi harga dan produk mampu diperoleh oleh produsen dan konsumen, yang pada akhirnya mampu mengurangi margin pemasaran, meningkatkan harga jual produsen, dan mengurangi harga beli konsumen. Baiklah, selanjutnya adanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini terdiri dari 4 subsistem utama, yaitu ketersediaan, akses pangan, penyerapan pangan, dan stabilitas pangan. Sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Ketersediaan, akses pangan, penyerapan, dan stabilitas pangan merupakan satu kesatuan subsistem utama yang harus dipenuhi secara utuh. Jika salah satu subsistem tersebut tidak dapat dipenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Kebijakan perbaikan efisiensi pemasaran hasil pertanian 5-15% berpengaruh positif terhadap peningkatan kuantitas ekspor hampir di semua sektor, kecuali sektor pertanian tanaman pangan pada komoditi padi dan sektor pertanian tanaman yang lainnya yang mengalami perubahan, serta sektor industri pupuk dan pestisida yang konstan tidak mengalami perubahan. Efisiensi ini juga meningkatkan impor di sebagian besar sektor kecuali jagung, umbi-umbian, kehutanan, perburuan, perikanan, serta industri pupuk dan pestisida. Halo semuanya, selanjutnya kita akan berbicara tentang efisiensi pemasaran. Apa sih efisiensi pemasaran? Efisiensi pemasaran adalah kemampuan untuk mencapai tujuan pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang minimal dan optimal. Perbaikan efisiensi pemasaran hasil pertanian sebesar 5-15% dapat menurunkan pengeluaran real semua pelaku ekonomi, termasuk rumah tangga, sebesar 3,6-6,7%, perusahaan 40,6-44,8%, dan pemerintah 3,9-7,3%. Efisiensi lebih baik akan mengurangi margin perdagangan dan transportasi, meningkatkan daya beli, dan menekan pengeluaran real. Produsen akan mendapatkan keuntungan terbesar dari kebijakan ini. Namun, kesejahteraan mereka justru akan menurun. Sementara kesejahteraan petani, baik pertanian maupun non-pertanian, akan meningkat. Misalnya, perbaikan efisiensi 5% itu dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pertanian sebesar 0,85-0,86% dan kesejahteraan produsen turun 38,15%. Jika efisiensi meningkat 8-15%, kesejahteraan rumah tangga pertanian bisa meningkat hingga 1,03%, sedangkan kesejahteraan produsen turun 38,15 sampai 40,23%. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots,